Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Ahmad Ain Majid. Saya dari Sekolah Tinggi Teknologi Ronggalawe Cepu. Saya dari jurusan Teknik Elektro. Saya di sini mendapatkan tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Aditya Pramita Widyasari Eskom Mkom. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa menggunakan metode SAW atau bisa kita sebut dengan simple accredited. Sebelumnya, sistem pendukung keputusan itu apa sih? Jadi, sistem pendukung keputusan itu adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi, sistem pendukung keputusan itu nanti suatu sistem yang memudahkan kita dalam pengambilan suatu keputusan. Sedangkan SAW apa sih? SAW adalah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Jadi, SAW itu adalah metode yang akan saya gunakan. Langkah-langkah dalam metode SAW. Langkah yang pertama yaitu kita harus menentukan suatu bobot dalam variabel-variabel tersebut. Di sini saya sudah membuat contoh dalam perhitungan SAW dan saya juga sudah menyiapkan sebuah variabel. Di sini saya menyiapkan 3 variabel. Variabel yang pertama yaitu pendapatan dan variabel yang kedua yaitu IPK terakhir dan variabel yang ketiga yaitu jumlah saudara. Di sini kita harus menentukan bobot dari variabel tersebut. Dalam pendapatan di sini saya bisa menaruh sebuah bobot yaitu 0,5 dan pada IPK terakhir yaitu 0,3 dan pada jumlah saudara yaitu 0,2. Sebelumnya, untuk menentukan variabel itu apakah harus 3? Itu tidak harus, karena apa? Semakin banyak variabel yang kalian ambil itu semakin besar pula nilai kebenarannya. Begitu pula dengan nilai bobot. Apakah harus nilai bobotnya harus 0,5, 0,3 dan 0,3, 0,2? Itu juga tidak harus. Dalam pendapatan itu bisa kalian ubah menjadi 0,3, dalam IPK terakhir 0,5, itu tergantung pada kalian masing-masing. Seperti itu. Yang penting setelah nanti kalian jumlah bobot ini bisa menghasilkan nilai 1 atau bisa kita katakan dengan 100%. Di sini kita sudah menyelesaikan langkah yang pertama, sudah menentukan nilai bobot, dan langkah yang kedua yaitu kita harus mencari normalisasi dari masing-masing kriteria. Di sini sudah ada rumus normalisasinya, yang yaitu jika J adalah atribut keuntungan, bisa kita katakan benefit. Jika J adalah atribut biaya, bisa kita katakan cost. Di sini juga sudah ada keterangannya, RIJ rating kinerja ternormalisasi, max IJ yaitu nilai maksimum dari setiap baris dan kolom, min IJ nilai maksimum dari setiap baris dan kolom, XIJ baris dan kolom dari matriks. Sebelumnya kita menentukan nilai normalisasinya, kita harus mencari dulu mana yang max dan mana yang min, atau bisa kita katakan mana yang benefit, mana yang cost. Bagaimana cara untuk mengetahuinya? Langsung saja kita ke contohnya. Jadi seperti ini. Dalam pendapatan itu yang berhak mendapatkan beasiswa itu yang nilainya tertinggi atau yang terendah. Pasti yang nilainya terendah. Jadi di sini kita menggunakan min. Soalnya kenapa min? Karena yang terendah. Min kita tarik. Begitu pula dengan IPK terakhir. Dalam IPK terakhir yaitu secara tidak langsung yaitu yang tertinggi, yang berhak mendapatkan beasiswa. Jadi di sini saya menggunakan MAK. Maaf ada kesalahan sama dengan maaf. Nah, begitu pula dengan jumlah saudara. Jumlah saudara pasti yang kita ambil yang berhak mendapatkan beasiswa yaitu jumlah saudara yang terbanyak. Jadi di sini saya juga menggunakan MAK. Sama dengan MAK buka kurung. Kita tarik tutup kurung. Nah, di sini kita sudah mengetahui mana yang min dan mana yang max atau yang mana benefit, mana yang cost. Setelah itu kita bisa menormalisasinya.
yaitu kita harus menormalisasi yang pertama yaitu pendapatan. Kita lihat dulu rumusnya. Pendapatan di sini kan tadi menggunakan min, berarti kita menggunakan ini min, nilai minimum dari setiap baris dan kolom kita bagi dengan baris dan kolom dari matriks. Oke, caranya begini. Sama dengan nilai minimum, jangan lupa di F4 untuk mengkopinya. Kita bagi dengan nilai baris dan kolom. Kemudian kita enter. Dan kita tarik. Ini adalah nilai dari nilai pendapatan. Yang kedua yaitu variabel IPK terakhir. IPK terakhir yang kita cari yang tertinggi, berarti kita menggunakan rumus yang mak. Kita lihat dulu rumus yang maksimum, berarti nilai baris dan kolom dari matriks kita bagi nilai maksimum dari setiap baris dan kolom. Seperti itu. Sama dengan nilai ini kita bagi. Jangan lupa di F4 untuk mengkopinya. Dan kita enter. Yang selanjutnya, variabel yang ketiga yaitu jumlah saudara. Jumlah saudara yaitu kan yang tertinggi, berarti yang kita juga menggunakan maksimum. Berarti sama dengan maksimum, berarti kita juga menggunakan nilai baris dan kolom dari matriks, kita bagi dari nilai maksimum dari setiap baris dan kolom. Seperti itu. Nilai ini kita bagi dengan nilai ini. Jangan lupa di F4 untuk mengkopinya. Seperti itu. Kemudian kita tarik. Nah, setelah itu kita harus menghitung nilai preferensinya. Langkah yang ketiga yaitu mencari nilai preferensi. Rumus untuk mencari nilai preferensi yaitu seperti ini. VI nilai akhir dari alternatif, WC bobot yang telah ditentukan, RIJ normalisasi matriks. Jadi di sini bobot yang telah ditentukan kita kalikan dengan normalisasi matriks tersebut. Lebih jelasnya langsung saja kita ke contohnya. Sama dengan buka kurung tutup kurung, buka kurung tutup kurung, tutup kurung. Nilai bobot dalam pendapatan, jangan lupa di F4 untuk mengkopinya, kita kalikan dengan nilai yang sudah kita normalisasi. Yang kemudian nilai bobot pada IPK terakhir, kita F4 untuk mengkopinya, kita kalikan nilai normalisasi pada IPK terakhir. Begitu pula dengan jumlah saudara, F4 kita kalikan dengan jumlah saudara. Kemudian hasilnya. Ini dia kawan-kawan, kita sudah mendapatkan nilai preferensinya. Jadi di sini kita sudah menghitung nilai normalisasinya dari variabel pendapatan, IPK terakhir, dan jumlah saudara. Dan juga sudah menghitung nilai preferensinya. Langkah yang selanjutnya yaitu kita harus menentukan hasil terbesar. Bagaimana caranya? Di sini kita sorting dulu. Kita sorting semuanya. Kita masuk ke data, sort. Di sini kita pilih preferensi, large to small, kemudian kita OK. Ini dia kawan-kawan hasilnya yang disarankan oleh sistem yang berhak mendapatkan beasiswa. Yang pertama itu Antika dengan pendapatan 900.000 dengan normalisasinya yaitu 0,8. Nah, ini yang disarankan oleh sistem. Apakah yang harus diambil Antika itu kita lihat kembali pada kesehariannya dan nilai-nilai sebelumnya seperti itu. Sistem ini cuma menyarankan saja. Seperti itu.
Kurang lebihnya seperti itu kawan-kawan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebenar-benarnya. Kafaitu nakalami ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.